Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma waj'alna ya Allah min ibadika sholihin waj'alna ya Allah min ibadikal muttaqin waj'alna ya Allah min ibadikal muqarrabin. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, para kiai, para imam, pegawai syara, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Masjid Rahmatullah Hutan Lindung yang kami muliakan. Tentunya kita tidak lupa dan tidak bosan mengucapkan alhamdulillah dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kesehatan dan kesempatan yang diberikannya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih diizinkannya berkumpul dan bermuajahah. Mudah-mudahan kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita menjadi pengikut beliau yang setia, dan yang tidak kalah pentingnya, mudah-mudahan mendapat syafaat dari beliau nantinya di hari yang kemudian. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian, sebelum kita mulai materi pengajian, tentunya kita bagi yang belum, supaya buatlah niat i'tikaf selama kita dalam masjid ini, supaya pahalanya bukan hanya pahala ngaji saja, tapi mulai daripada i'tikaf, pahala ngaji, dan bermacam-macam yang kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Ibu bapak sekalian, saya tidak tahu persis, Pak Didik, siapa yang meng-SMS saya minta ngaji malam ini. Ya, karena saya tidak membuat nama siapapun yang buat pesan itu. Cuma di situ, di pesan itu saya lihat, kalau saya tidak salah baca, sambungan pengajian yang di Asyura katanya, kalau masih ada, kan gitu. Jadi karena sesuai dengan pesan beliau, ya kita lanjutkanlah materi itu. Karena kemarin itu waktu hari Ahad yang lalu ya masih terbatas, dan tentunya bagi yang sudah hadir pada saat itu tinggal nyambung. Tapi bagi yang tidak hadir pada saat itu, ya mari kita sama-sama ngajinya, mudah-mudahan ada barokahnya. Tapi bagaimanapun, seperti yang saya sampaikan kemarin di Gedung Pemuda, al-ilmu bitta'allum wal barakatu bil khidmah. Al-ilmu bitta'allum, ilmu itu dapat kita peroleh dengan cara belajar.
Tapi berilmu saja tidak barokah, itu tidak bisa bermanfaat yang lebih besar, atau tidak besar manfaatnya. Maka ilmu yang bermanfaat itu, yang barokah itu, kalau bukan hanya diri sendiri yang menggunakannya, tapi bermanfaat untuk orang lain. Bapak sekalian, tentunya ilmu dapat dipelajari, sedangkan barokah ilmu itu dapat diperoleh melalui 3 unsur atau 3 macam. Yang pertama, al-khidmatu lillah, berkhidmat kepada Allah. Apapun aktivitasnya, apapun pekerjaannya, semuanya tujuannya mencari ridho Allah. Apapun yang dikerjakannya, baik ibadah, sholat, puasa, sedekah, apapun dia, termasuk di dalamnya, di dalam mencari ilmu, pengetahuan, tujuannya adalah untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian, maka semakin dekat seseorang itu kepada Allah melalui ibadahnya, maka ilmunya akan semakin barokah. Ya. Berbeda itu ilmu orang yang hebat, profesor, doktor, ataupun tidak, ya, ataupun tidak, yang tidak profesor, yang tidak doktor, itu akan berbeda barokahnya itu. Berbeda barokahnya. Orang yang mengamalkan ilmunya dan mendekatkan diri kepada Allah, maka ilmunya akan barokah. Maka berbeda belajar dengan guru yang alim, abid, dengan orang-orang yang seperti orientalis. Orientalis itu pintar, hebat, luar biasa, tapi dia tidak dekat kepada Allah, maka ilmunya tidak barokah. Nah, itu orientalis. Bapak sekalian, baik, apa kaji kita kemarin itu, Pak Uzair, cerita tentang hari dan malam, ya, keutamaan malam hari raya. Iya, Jumat pertama, kemudian nisfu Sya'ban, kayak gitu kan. Hari Jumat, malam Jumat, kemudian hari Asyura. Itu kaji kita kemarin, ya. Jadi malam ini kita sambung. Kalau kemarin itu setiap malam-malam yang disebutkan tadi, ini kan orang-orang tua yang ngaji ini kan, ya kan? Kalau orang tua, ya ceritanya yang tua lah dah. Sesuai dengan umur kita lah. Apa lagi yang kita pikir kalau udah tua kita model ini? Tentunya kita tidak lagi membahas masalah yang milenial. Kita membahas untuk kita lah. Jadi pada malam-malam tertentu, seperti malam hari raya Jumat pertama dari bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, ada lagi pada Lailatul Qadar, malam Jumat, dan hari Asyura. Itu ruh para pendahulu kita akan keluar
pada malam-malam itu dari kuburnya masing-masing. Mereka keluar. Jadi kalau macam di kita ini kuburan di Paltigo di ujung situ ya, di ujung situ Paltigo Al-Karomah. Malam-malam yang disebutkan tadi itu roh-roh mereka itu akan pulang. Yakhrujuna, ya, mereka keluar min kuburihim, dari kubur mereka, wa yakifuna ala babi buyutihim. Itu kaji kita kemarin. Ruh itu akan datang dan akan berdiri di pintu-pintu rumah mereka atau keluarga mereka. Datang ruh itu, mana rumah kita, datanglah ayah dan mak kita pada malam-malam itu seperti malam Jumat. Tegaklah, tegak, datang dia dari Al-Karomah, nengok kita, anak cucunya, menantunya di depan pintu itu. Kata mereka, tarahamu alaina, kata ruh itu, tarahamu alaina, kasihilah kami, sayangilah kami, kasihilah kami. Artinya mereka datang minta bantu dan minta pertolongan dari orang hidup. Katanya kemarin, walau luqmatun min khubzin, walaupun itu sepotong roti, kasihani kamulah kami ini yang udah mati ini dengan cara bersedekah malam ini, walaupun hanya sepotong roti. Itu kata roh itu. Walaupun sepotong roti. Fa inna muhtajuna ilaiha, karena kami butuh itu. Fa in, ya, fa in ya latum biha wa lam tu'tuha paskuru nabi fatihatil kitabah. Rupanya ada caranya. Kalau roti tidak ada, pisang pun tidak ada yang mau disedekahkan, uang pun tidak ada yang mau disedekahkan pada malam itu kebetulan. Lalu apa, dengan apa kita bersedekah membantu roh mereka itu? Maka di sini ini sambungannya, pasquruna bi fatihatil kitab, maka ingatlah kami, bantulah kami dengan cara membaca Fatihatul Kitab atau Ummul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Ruh itu datang minta bantu, minta tolong. Tidak ada yang mau diberikan. Kebetulan malam itu kosong, kue tidak ada, apapun tidak ada yang mau disedekahkan. Maka kata mereka, tolonglah kami dengan bacaan Ummul Quran atau Fatihah. Jadi walaupun tidak ada, kita bisa bersedekah dengan materi, kita bisa bersedekah dan menolong mereka dengan cara membaca bacaan ayat-ayat Al-Quran. Contohnya tadi adalah Ummul Quran atau Fatihatul Kitab, pembukaan kitab Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Makanya kita sering Al-Fatihah ila hadrati katanya kan, atau wa khususun tadi ya, wa khususun li ruhi
yakin dan percayalah, itu mereka sangat butuhkan untuk menolong mereka yang telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal min ahadin yatarahhamu alaina. Di rumah itu ada beberapa orang, ada anak, ada menantu, ada cucu, umpamanya di rumah itu. Apa kata ruh itu? Hal ahadun yatarahhamu alaina. Adakah di antara kamu, ini di rumah ini ada 6 orang, ada 5 orang, ada tak bahasa dusunnya, ada tak satu pun di antara kamu yang kasih, yang sayang kepada kami malam ini? Ada tak satu pun di antara kamu? Hal min ahadin yaskuru ghurbatana. Di antara kamu yang menempati rumah ini, ada tak yang ingat kepada kami ghurbatina, tentang perantauan kami, pengembaraan kami, maksudnya di alam barzakh. Ada tak yang ingat kepada kami? Enak aja kamu motong getah yang kami tinggalkan, kamu panen sawit yang aku tanam, rumah dulu yang kutegakkan, enak kamu menempatinya. Ada tak kamu malam ini yang mengingat penderitaan kami di tanah rantau, yaitu di alam barzakh? Itu kata roh itu. Itu kata roh itu. Hal ahadum minkum yaskuru ghurbatana. Adakah di antara kamu yang peduli tentang nasib kami, bagaimana kami sekarang di alam barzakh ini? Bagi orang yang meninggalkan rumah ditempati oleh anak cucu, ya man sakana darona, ya man sakana darona, wahai orang-orang yang menempati, menghuni rumah yang kami tinggalkan. Itu kata roh itu. Ya man sakana darona, wahai orang-orang yang menempati atau menghuni rumah yang kami tinggalkan. Itu bagi yang punya rumah. Atau ada meninggalkan bini, dia meninggal, bini tinggal. Wa ya man nakaha nisa'ana, dan wahai orang-orang yang menikahi perempuan-perempuan yang kami tinggalkan, bisa saja istrinya, bisa putrinya, anak-anak perempuannya. Wahai orang-orang yang telah menikahi perempuan-perempuan dari kami, wahai orang yang menempati rumah kami, wahai orang-orang yang menikahi perempuan-perempuan dari kami, wa ya man aqama fi wasi'i qusurina, wahai orang-orang yang telah menikmati betapa luasnya istana-istana kami. Mungkin ada yang meninggalkan rumah mewah atau istana, ya kan? Halaman yang luas. Jadi ruh itu datang ke situ pada malam-malam dan pada hari-hari yang kita sebutkan tadi. Mereka minta tolong, mereka minta dikasihi dengan cara bersedekah kepada orang lain atas nama mereka, atau kita hadiahkan pahalanya kepada mereka. Tidak bisa bersedekah materi, bersedekah bacaan ayat Al-Quran pun sudah cukup atau bisa untuk menolong mereka. Sekarang tinggal peduli tak kita, atau ingat tak kita terhadap mereka. Itu permasalahannya. Tak punya modal bacaan Al-Quran pun jadi, tak punya modal materi, tak bisa bersedekah kue, tak bisa bersedekah minuman, ya
bersedekah bacaan pun itu sangat mereka tunggu di alam barzah. Bahkan pada hari-hari itu tadi atau malam-malam yang kita sebutkan tadi, mereka sengaja datang ke rumah-rumah kita atau ke rumah keluarganya. Jadi Pak Elmi, kalau terbayanglah di kita, dan terbayang di kita malam Jumat gitu, terbayang kita ayah dan mak kita tegak di pintu, ya kan, minta tolong macam orang apa namanya, meminta sedekah. Wahai anak-anak kami, wahai cucu kami yang menempati rumah yang kami tinggalkan ini, tolonglah kami hari ini, walaupun itu hanya sepotong roti, walaupun itu hanya sekedar bacaan Fatihah, bacaan yang lain. Kira-kira kalau itu terbayang kita renungkan bersama, tentunya tidak ada di antara kita mungkin yang tidak akan membacanya atau bersedekah. Cuma kadang-kadang lupa, ya kan? Kadang-kadang kita lupa, itu masalahnya, karena sibuk dengan urusan-urusan lain, sehingga hal-hal yang seperti itu kita lupa. Oleh karena itu, melalui pengajian kita pada malam hari ini, saya ulangi lagi sambungan dari Masjid Ashura kemarin. Ada malam-malam tertentu di mana ruh akan kembali ke keluarga masing-masing. Itu tambahan dari Ramadan itu ya. Kalau Ramadan itu sepanjang Ramadan, ya, itu tambahan. Atau hadis itu hadis lain daripada hadis tentang Ramadan. Kalau Ramadan selama Ramadan, bukan hanya malam Jumat saja, bukan minggu pertama saja, ya, tapi selama Ramadan. Bapak sekalian, wa nahnu al-ana fi dayyiqi kuburina, wahai anak-anak kami dan keluarga yang kami tinggalkan, nahnu al-ana fi dayyiqi kuburina, kami sekarang berada di kubur yang sangat sempit, kubur yang sangat sempit. Sudah sempit, yang dibuat oleh yang gali kubur disempitkan lagi oleh keadaan karena kurangnya ibadah. Sempit, bidayiki kuburina, kami sekarang berada di dalam kuburan yang sangat sempit. Wa ya man qasama amwalana, wahai orang-orang yang telah membagi-bagi harta yang kami tinggalkan. Anak ada 3, 1 laki-laki umpamanya 2 perempuan. Sudah habis membagi harta yang kita tinggalkan. Setelah mereka bagi harta itu, ada tidak di antara mereka yang ingat nasib kita di kuburan yang sempit sana? Inilah keluhan ruh itu. Ya man qasama amwalana, wahai orang-orang yang telah membagi-bagi harta kami. Wa ya man istazala aitamana, wahai orang-orang yang tidak peduli dengan anak-anak yatim yang kami tinggalkan. Mungkin yang meninggal ini meninggalkan anak yatim, ruhnya datang ke depan rumahnya, ke rumah keluarganya. Wahai dulurku, wahai saudaraku yang tidak peduli dengan anak yatim yang kami tinggalkan. Ya Allah, hal minkun ahadun yaskuru gurbatana, dua kitabukum mansur, ada tidak di antara kamu yang ingat kepada kami? Dan nanti pada satu saat, kalau udah tiba saatnya, semua catatan ibadah kamu mansuro, semua akan dibuka. Tidak ada sedikit pun
aktivitas manusia itu, baik yang ibadah, amal soleh ataupun perbuatan yang tidak baik, semuanya berada wa kitabukum mansura. Semua catatanmu itu semua nanti akan dipaparkan. Jadi ibarat apa namanya para dongan, rekaman, ya, rekaman kaset hidup kita mulai dari dulu, dari lahir, nanti di hadapan Allah mansura, diputar semua, diputar semua. Apapun isi aplikasi tentang kehidupan kita itu diputar semua di hadapan Allah. La rotobin wala yabis, tidak ada yang kering dan basah. Maksudnya sekecil apapun catatan dalam kehidupan kita, sebesar apapun yang kita buat, semuanya mansura, semuanya nanti akan ditayangkan. Makanya dalam Al-Quran kan kita lihat, wallahu bima ta'maluna khabira. Semua nanti akan dibeberkan oleh Allah di hari kiamat. Tak bisa ngelak siapapun kita. Semua perbuatan kita, baik perbuatan baik ataupun tidak, ataupun perbuatan jahat, semua akan diputarkan nanti, semuanya di hadapan halayak padang mahsyar. Lalu pertanyaannya, ada yang di-delete? Kata Ustaz, kan semua ditulis, amal baik amal buruk semuanya berada dalam kitab. Nanti kitab itu akan dibuka kembali, ditayangkan di padang mahsyar, di depan manusia sebanyak yang manusia semua. Ada Ustaz yang di-delete? Ya, mari kita renungkan, ada tak yang perlu di-delete? Itu dulu. Kalau kira-kira dari ibadah kita atau amal perbuatan kita di dunia, malu kita nanti ditayangkan di akhirat, mari kita delete bersama. Coba non delete-nya, ya bertaubat, bertaubat. Itulah caranya. Mari kita bertaubat supaya amal atau perbuatan yang tidak baik itu tidak ditayangkan nanti di padang mahsyar. Jadi mudah-mudahan yang ditayangkan itu semua semuanya yang bagus-bagus saja, ya kan? Yang buruk-buruk hilang. Kan itu kemauan kita kan? Jangan ada yang nampak di hadapan itu. Bagaimana caranya? Ya tentunya dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya taubatnya bukan hanya sekedar apa, seperti taubat apa katanya, ya musiman lah ya. Jangan taubat musiman, bulan puasa bertaubat habis-habisan, nanti habis lebaran ulang lagi nggak bilamu, atau kebiasaan lama kan. Tapi makanya kita Allahumma rzuqna ya rizqan halalan thayyiban, apa lagi, wa taubatan qablal, Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Ya Allah, berikanlah kami rezeki, ya Allah, rezeki taubatan nasuha. Taubat nasuha itu sebenarnya ialah taubat yang sebenar-benarnya lah. Walaupun di dalam kitab dikisahkan zaman dahulu ada seorang ulama yang namanya Nasuha. Bertaubatlah kamu seperti taubatnya Raja Nasuha. Itu sebenarnya ada dalam tafsir, ya. Bertaubatlah kamu sebagaimana taubatnya Raja Nasuha. Kenapa rupanya Raja Nasuha itu taubatnya taubat yang benar-benar taubat?
Maka jadilah istilah bertaubatlah taubat nasuha. Nah, itu ada dalam riwayat. Bapak sekalian, oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita ini diberikan Allah bagi kita rezeki untuk bisa bertaubat dengan sebaik-baiknya dan taubat yang sebenar-benarnya. Karena pada intinya tidak ada yang kita harapkan kecuali husnal khatimah, ya, sebaik-baik kesudahan, kesudahan yang sebaik-baiknya. Itu yang harapan kita. Walaysa lil mayyiti fil lahdi thawabun fala tansuna. Wahai anak keluarga kami yang kami tinggalkan, anak menantu dan cucu, kami dikubur sana tidak pakai pakaian, tidak ada punya thawabun, tidak punya pakaian, kami tidak pakai baju lagi, kami tidak ada pakaian kami lagi. Fala tansuna, maka janganlah kamu lupakan kami, berikan kami pakaian di kubur kami sana. Ya tentunya kita tidak mungkin lagi mengirim serba 35 ke sana kan. Apa itu? Ya pakaian, apa namanya itu? Iya, pokoknya pakaian lah kan. Tidak bisa lagi dikirim ke sana, mereka tidak perlu. Tapi dengan cara kita beribadah, bersedekah, berinfak macam segala, itulah nanti yang dijadikan Allah pahalanya berbentuk selimut, untuk ada selimut mereka di alam barzakh. Ibu sekalian, fala tansuna min du'aikum, maka janganlah kamu lupakan kami dari doa kamu. Jadi mereka, kami dikubur sana kedinginan, kelaparan, tidak ada pakaian kami lagi, maka jangan kamu lupakan kami. Setidaknya kamu fala tansuna bi du'aikum, janganlah kamu lupakan kami dia dalam doa kamu. Jadi mereka minta didoakan, mereka minta didoakan. Makanya kita setiap habis sholat ataupun kapan saja memanjatkan doa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, baik orang yang masih hidup, baik orang yang sudah mati. Fa in wajadal mayyitu minas sadaqah, kalau ruh itu tadi datang ke rumah-rumah kita, lalu mereka mendapatkan di mana keluarganya ada yang baca Quran, atau ada yang baca ayat, atau ada yang bersedekah, atau ada yang berdoa, raja'a farhan masrura, maka mereka kembali ke al-karamah dalam keadaan gembira. Ya kalau masjid, kalau kuburannya al-karamah kan, ya pokoknya tanah-tanah tempat-tempat penguburan lah, dimanapun berada, mereka pulang ke kuburan mereka masing-masing dalam keadaan farhan masrura, dalam keadaan gembira dan bersukaria. Wa illam yajid raja'a mahzunan mahruman wa aisan minhum, tapi kalau dia tadi datang keluarga tidak ada yang berdoa, tidak ada yang baca yasin, tidak ada yang baca fatihah untuk mereka, tidak ada yang bersedekah untuk mereka, mereka kembali mahzunan, dalam keadaan bersedih, ya, bersedih, mahruman. Bukan hanya sekedar bersedih, tapi merasa kesal. Percuma aku punya anak 3, siko pun ada berdoa kan.
Macam itu. Kira-kira kalau bahasa orang hidup model itu Pak Sumari. Ya. Awak anak itu, kebun habis dibaginya. Enak ber, bersedekah untuk aku indah katanya. Kalau bahasa seandainya orang itu hidup seperti kita, model itulah kira-kira bahasanya itu. Harta kami dibagikan bagi habis, doakan kami, kamu tidak nak katanya. Jadi oleh karena itu, melalui pengajian ini saya mengingatkan kita kembali, termasuk diri saya sendiri, ya, termasuk diri saya sendiri. Mari kita dalam kehidupan ini kan bersedekah atas nama mereka pun kan tidak menafikan pahala untuk kita, tidak menafikan. Kita dapat pahala, mereka pun dapat pahala tanpa mengurangi bagian masing-masing. Satu pisang kita sedekahkan, ya Allah, ini sedekah saya dan almarhum bapak saya, sama-sama dapat pahalanya tanpa berbagi. Bukan satu pahalanya dibagi dua, tidak, sikok seorang, bagian masing-masing. Jadi oleh karena itu jangan merasa merugi kalau kita bisa berbuat baik bacaan ataupun sedekah ataupun doa untuk mereka yang telah berpulang ke rahmatullah, dan itu adalah untuk mendapatkan barakah dalam hidup kita. Bapak sekalian, karena tadi di awal tadi sudah saya sampaikan, wal barakatu hidimatun, ya, wal barakatu bil hidmah. Pertama tadi hikmah kepada Allah, yang kedua hikmah bil walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Dengan itu kita akan mendapatkan keberkahan hidup walaupun mereka sudah tidak ada, walaupun mereka tidak ada, sudah duluan dari kita, sudah bertahun-tahun yang lalu, 20 tahun mereka meninggal, kita yang hidup masih tetap bisa berbakti kepada mereka. Maka dengan berbakti kepada orang tua, berbakti kepada Allah, maka kita akan dapat barokah. Kalau dia orang pesantren, orang guru, satu lagi, hidmatun lillah, berkhidmat kepada Allah, wa hidmatun lil walidain, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, hidmatun lil muallimi, berkhidmat kepada gurunya. Ini dia guru ngajinya, dia 25 juta. Iya, guru ngajinya didenda 25 juta. Iya kan? Ada kan? Iya. Saat budak udah kelas 6 SD main lempar-lemparan sandal, kena sandal kepala dia gurunya, marah gurunya, dipukul tamparnya, bebekas tidak. Datang maknya, denda 25 juta. Maunya sepakat dunia, jangan lagi ada yang mau ngajari anaknya itu. Yo, jangan lagi ada yang ngajar. Kaget dituntutnya pula kita. Yo kan? Kalau orang dulu tidak, kita lah merasakan. Kita dulu sekolah, baik sekolah madrasah, sekolah Arab atau SD, kalau kita dihukum guru, lapor dengan orang tua, nambah. Iya kan? Nambah Pak. Makanya saya berani itu. Saya pernah waktu ngaji Al-Quran, Qaidah Baghdadiyah. Rumah guru ngaji saya itu kan di halaman rumah orang tua saya. Rupanya malam itu mak saya ngintip dari jendela apa gawe saya di pengajian tuh. Saya ngaji-ngaji lah. Tapi ada orang yang kuginiin telinga kawan saya, nampak mak saya. Guru tidak tahu saya tidak tidak dihukum di pengajian karena tidak ada guru tahu aku. Sampai ke rumah, maklumlah orang dusun Bu, di rumah bapak itu ada kain telasan mandi dari sungai. Telasan mandi dari sungai belum kering, dia ambil bapak saya,
habis kaki disambutnya dengan kain telah sampai ini merah-merah karena saya mengganggu orang lagi ngaji. Sekarang gurunya yang diadukan. Cemano berkah hidup model itu. Padahal mohon maaf, itu kalau ada zaman dulu rotan ataupun apapun namanya, yang kaki atau kulit kita yang dipukul oleh guru dalam batas kewajaran ya, kan tujuannya kan pukulan yang mendidik, bukan pukulan membunuh, menyakiti ya, bukan. Pukulan mendidik. Yang dipukul guru itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Makanya kalau orang dulu kalau dia salah, pukul aku guru katanya. Pukul aku guru katanya. Keringat yang keluar itulah yang akan memadamkan api neraka dari tubuh kita ini. Ini dah mentang-mentang apa loh? Hak asasi manusia. Itu bukan ajaran Islam. Itu ajaran Barat. Kalau ajaran Barat mana ada patuh kepada orang tua, ayahnya pun maknya kalau udah tua dibuangnya ke panti asuhan. Iya kan? Itu kan pemikiran Barat. Kalau kita berbakti kepada orang tua sampai mereka sudah tidak ada, kita masih tetap dituntut untuk berbakti. Tidak usahlah apa namanya, ikut-ikutan hal-hal yang model itu. Mentang-mentang apa namanya ada perlindungan anak boleh dan perempuan dilindungi, tapi jangan mentang-mentang ada perempuan dilindungi lalu ibu semaunya dengan laki, tidak boleh juga. Sekarang kan udah banyak juga bini yang apa namanya sebagian ya. Ini di Jawa mentang-mentang lulus P3K rame-rame minta cerai dari lakinya. Iyo, baru lulus P3K. Kalau saya tidak salah paham, P3K itu kan perjanjian kerja. Iya. Kalau perjanjian kerja berarti macam kontrak, ada waktunya, ya kan? Bisa dilanjutkan dengan menilai daripada kinerjanya, iya kan? Tidak sama dengan PNS, ASN dulu, itu sampai pensiun. Ini baru lulus P3K bu, 8 orang berjamak rame-rame sama-sama pergi ke pengadilan minta cerai dari lakinya. Baru P3K. Ya Allah. Kenapa? Karena dia menganggap dia tidak selepel lagi dengan lakinya. Karena dia udah ada gaji tetap. Sementara lakinya kerja apa namanya harian mungkin. BHL, buruh harian lepas. Padahal selama ini itulah yang hidup video. Ya bukan orang bulian bunda. Orang di sana. Aduh kan dibaca kan? Iya, aduh kan? Ya Allah. Ya. Baru lulus P3K udah minta cerai karena ndak selepel lagi pendapatannya dengan suaminya yang cuma dapat mungkin 1 juta, 1,5 juta sebulan. Dia kan udah dapat 4 bulan 4 juta, jadi ndak lepel lagi. Ya Allah. Mudah-mudahan jangan ada penyakit itu di Batanghari ya, atau di Jambi nih. Itu cukuplah di sana. Jangan dibolehkannya berangkit Sumatera ini. Penyakit model itu. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Wa aisan, dan mereka pulang ke kuburan dalam keadaan berputus asa. Wa aisan, dan mereka pulang tadi mahzunan, bersedih, kesal dan putus asa karena mereka tadi datang ke rumah-rumah keluarga tanpa mendapatkan doa, tanpa mendapatkan kiriman sedekah yang mereka harapkan. Itulah Bapak dan Ibu kaji kita pada malam hari ini. Yang jelas
ada saat-saat tertentu di mana ruh itu pulang ke rumah masing-masing atau ke rumah keluarga. Intinya mereka minta bantu kepada kita yang masih hidup ini. Lalu jangan berpikir, aku belum tentu bisa nolong diriku, masa nolong orang mati. Kan gitu. Tidak model itu. Tidak mesti kaya dulu kita baru bersedekah. Dan apapun yang kita sedekahkan atas nama kita, atas nama orang tua kita, tidak akan mengurangi pahala masing-masing. Tidak akan mengurangi. Baik, ibu bapak sekalian, itulah pengajian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini.